Om Swastiastu. Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami SEMM. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dari silabus 5. Dengan beranggotakan saya Dewa Sri Oktaviani absen 2, Gusti Ayusita Takurani absen 11, dan Niwayan Kusmayanti absen 34. Materi dari silabus 5 yaitu kinerja koperasi Indonesia. Variabel kinerja koperasi pengertian secara umum adalah variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan koperasi di Indonesia. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kinerja koperasi. Ada 5, yang pertama faktor individu, yang kedua faktor kepemimpinan, yang ketiga faktor kelompok atau rekan kerja, yang keempat faktor sistem, yang kelima faktor situasi. Prinsip pengukuran kinerja koperasi. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Kelembagaan. Lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong. Ada 3 hal penting lembaga didirikan. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan nilai perusahaan. Yang ketiga, memaksimalkan biaya. Keanggotaan. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Yang pertama, syarat keanggotaan koperasi. Yang kedua, sifat keanggotaan koperasi. Yang ketiga, berakhirnya keanggotaan koperasi. Yang keempat, kewajiban anggota koperasi. Yang kelima, hak anggota koperasi. Volume usaha. Volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai akhir tahun buku. Permodalan. Apa yang dimaksud dengan modal? Modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, di sini, permodalan koperasi adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha koperasi. Sumber-sumber modal koperasi. Yang pertama, modal dasar, di mana modal jangka panjang, modal jangka pendek. Yang kedua, modal sendiri, ada simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Yang ketiga, modal pinjaman, di mana pinjaman dari anggota, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dari lembaga keuangan, obligasi dan surat utang, sumber keuangan lain. Aset. Apa itu aset? Aset adalah sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana ekonomi di masa depan akan diperoleh koperasi, yang dimana baik secara nama maupun secara angka. SHU, sisa hasil usaha. Apa itu SHU? SHU adalah selisih antara seluruh pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya operasional koperasi, termasuk penjusutan, kewajiban, dan pajak dalam 1 tahun buku. 4 prinsip pembagian SHU koperasi, yaitu pertama, SHU yang dibagikan bersumber dari anggota. Yang kedua, SHU sebagai bentuk imbal jasa atas partisipasi anggota. Yang ketiga, SHU dibagikan secara transparan dan terbuka. Yang terakhir, SHU dibayarkan secara tunai. Bagaimana cara menghitung SHU koperasi? Cara menghitung SHU koperasi. Dalam menghitung SHU koperasi, pengelola harus jeli dalam memisahkan pendapatan yang bersumber dari anggota dan bukan anggota, kecuali sudah terdapat kesepakatan bahwa koperasi tersebut akan membagikan seluruh SHU-nya tanpa membedakan sumbernya. Informasi dasar perhitungan SHU koperasi. Yang pertama, total SHU koperasi. Kedua, persentase alokasi SHU. Ketiga, total simpanan. Keempat, total transaksi usaha. Kelima, jumlah simpanan. Keenam, omset atau volume usaha. Ketujuh, persentase SHU untuk simpanan anggota. Kedelapan, persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Contoh perhitungan SHU koperasi. Diketahui modal koperasi sebesar 200 juta, transaksi usaha anggota 350 juta, SHU 110 juta, jasa modal 20%, jasa usaha 60%. Kemudian Pak Hasan adalah salah satu anggota koperasi dengan memiliki simpanan 15 juta dan transaksi usahanya 25 juta. Ditanya berapa jumlah SHU yang akan diterima oleh Pak Hasan? Caranya yang pertama, kita terlebih dahulu harus menghitung nilai dari jasa modal dan jasa usaha.
di mana jasa modal sama dengan SAU dikali persentase jasa modal. Kemudian jasa usaha sama dengan SAU dikali persentase jasa usaha. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai jasa modal jasa usaha, kita dapat menghitung juga SAU yang diterima oleh pasar. Caranya, SAU dari jasa modal sama dengan simpanan per anggota dibagi total modal dikali jasa modal. Yang kedua, SAU dari jasa usaha sama dengan transaksi usaha per anggota dibagi total modal dikali jasa usaha. Jadi, total SAU yang diterima oleh Pak Hasan adalah jumlah SAU jasa modal ditambah jumlah SAU jasa usaha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembagian SAU koperasi tidak semata-mata dilakukan berdasarkan modal yang disimpan oleh setiap anggota, tetapi juga pertimbangan jasa usaha anggota dalam bertransaksi di koperasi. Efisiensi koperasi. Pada dasarnya, efisiensi koperasi tidak berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Artinya, tidak boleh dikatakan koperasi boleh bekerja tidak efisien. Jadi, efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya, atau koperasi harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada anggotanya. Ada 3 jenis efisiensi koperasi. Yang pertama, efisiensi pengelola usaha. Yang kedua, efisiensi yang berkaitan dengan pembangunan. Yang ketiga, efisiensi yang berorientasi kepada kepentingan para anggotanya. Selanjutnya, pada tahun 1992, Tobis Nutis membahas mengenai efisiensi koperasi, yaitu menunjukkan 5 lingkup efisiensi koperasi, yaitu yang pertama, efisiensi internal, yang kedua, efisiensi alokatif, yang ketiga, efisiensi eksternal, yang keempat, efisiensi dinamis, yang kelima, efisiensi sosial. Materi terakhir yaitu klasifikasi koperasi. Ada 4 klasifikasi koperasi. Yang pertama, klasifikasi koperasi menurut fungsinya. Yang kedua, klasifikasi koperasi menurut tingkat dan luas daerah kerjanya. Yang ketiga, klasifikasi koperasi menurut status keanggotaannya. Yang keempat, klasifikasi koperasi berdasarkan menurut pendekatan tempat tinggal. Yang pertama, klasifikasi koperasi menurut fungsinya, yaitu ada 4. Yang pertama, koperasi konsumen atau pembelian. Yang kedua, koperasi distribusi atau pemasaran. Yang ketiga, koperasi produksi. Yang keempat, koperasi jasa. Yang kedua, klasifikasi koperasi menurut tingkat dan luas daerah kerjanya. Yang pertama, koperasi primer, yaitu koperasi yang anggotanya minimal adalah 20 individu. Yang kedua, koperasi sekunder, yaitu koperasi yang terbentuknya dari gabungan badan-badan koperasi lainnya, yang terdiri dari koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Yang ketiga, klasifikasi koperasi menurut status keanggotaannya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, koperasi produsen, yaitu koperasi yang anggotanya berperan sebagai produsen. Yang kedua, koperasi konsumen, yaitu koperasi yang anggotanya berperan sebagai konsumen. Yang keempat, klasifikasi koperasi berdasarkan tempat tinggal. Yang pertama, koperasi desa, yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan yang sama dalam koperasi. Yang kedua, koperasi KUD. KUD ini lahir berdasarkan Instruktur Presiden RI nomor 4 tahun 1973. Sekian materi dari silabus 5 yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.